Dan memaksakannya itu sama aja kayak kita lagi cedera tapi kita maksain diri kita buat lari. Please banget, boleh berhenti dulu, boleh berhenti sejenak untuk take a break dari social media. Kita boleh look inside dulu, kita lagi butuh apa. Diskusi Psikologi. Welcome back to Podcast Disko, diskusi psikologi. Dan hari ini aku, Mahari, akan ngebahas bareng teman-teman KBR tentang video content creator Gen Z yang udah di-upload tuh di YouTube-nya KBR. Teman-teman udah nonton belum? Kalau belum nonton boleh dicek dulu. Tapi kita bakal hari ini ngeriak ya, bareng-bareng kita bakal ngebahas konten dari Sadam Permana, content creator yang dikenal dengan konten speak up-nya. Sadam nih kritis banget menyoroti kasus hukum dan juga isu-isu terkini dengan menghimpun berbagai sumber. Jadi penasaran, Sadam tuh pernah ngerasa overwhelmed gak sih? Karena dalam prosesnya tuh banyak banget kan yang perlu dia lihat dan perlu dia kritisi. Yuk kita lihat videonya. Aku pengidap depresi mayor atau depresi tingkat tertinggi. Jujur, sebenarnya berat buat aku nerima hal ini di awal. Aku mikir, masa iya aku tuh depresi? Tapi sering berjalannya waktu aku berusaha untuk berdamai dengannya. Dan karena kondisi aku kayak gini tuh, ini sedikit banyak ngaruh sama pekerjaan aku sekarang yang berusaha untuk speak up tentang berbagai masalah yang ada di negara ini. Tiap hari aku tuh konsumsi banyak banget berita dari berbagai sumber untuk bahan konten aku ya. Jujur, ada banget dampaknya teman-teman. Aku tuh ingat, aku tuh pernah speak up tentang salah satu korban yang masih kuliah pada saat itu ditabrak dengan mobil mewah yang pelakunya juga adalah mahasiswa. Setelah aku riset, aku ingat pada saat itu aku cuma bisa nangis dan tiba-tiba ngerasain sedih yang sangat amat mendalam di diri aku. Dan penting bagi aku untuk bisa menjaga kesehatan mentalku sekarang. Aku banyak baca buku. Jadi ternyata Sadam ini bukan cuman content creator ya, tapi dia itu juga pernah mengalami gangguan depresi mayor. Nah teman-teman KBR, gangguan depresi mayor ini adalah gangguan ketika kita selama lebih dari 2 minggu punya low mood, energi yang sangat rendah, biasanya punya banyak pikiran negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan juga tentang masa depan. Sehingga itu membuat kita sangat sulit untuk bisa produktif, sangat sulit untuk bisa bekerja, berfungsi sebagaimana kita sehari-harinya. Nah, aku gak kebayang sih seorang Sadam ini dengan riwayat dia pernah ngalamin gangguan depresi, setiap hari dia bacain berita di kondisi negara kita lagi seperti ini. Jadi menurutku buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kayak kok kayaknya sekarang sensitif banget kalau baca berita jadi banyak pikiran negatif segala macem, jangan self-diagnose, bukan berarti teman-teman gangguan depresi, tapi memang perlu hati-hati ya. Coba kita lihat gimana caranya Sadam menanganinya. Baca buku untuk memperkuat kesehatan mentalku. Aku juga dengerin podcast tentang kesehatan mental seperti podcast Disko, diskusi psikologi di KBR Media. Dengan semua sumber berita yang aku konsumsi, teman-teman, cara yang paling mudah adalah aku tuh memilih beberapa media yang memang terpercaya untuk menjadi referensi utamaku. Aku tahu kalau teman-teman juga udah tahu, kondisi negara kita tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi semua nggak akan selesai kalau kita tuh diam dan kita tidak memberikan solusi terhadapnya. Kita tuh butuh kerjasama kolektif, teman-teman. Bersuaralah, kritislah. Karena hanya dengan itu, perubahan bisa kita gapai. Yes, thank you banget Sadam. Menurutku cara dia ngehandle situasi kesehatan mental dan bagaimana dia berprofesi juga sebagai content creator, itu aku salut banget sih. Aku mau appreciate banget bahwa ternyata dia tetap bisa untuk menyortir informasi-informasi mana yang sekiranya dia butuhkan, dan juga bagaimana caranya dia tetap bisa mengelola kesehatan mentalnya, salah satunya dengan dengerin konten-konten yang memang kredibel. Dan kalau misalnya aku boleh ikutan menanggapi gitu ya, menurutku salah satu hal yang perlu kita cermati juga adalah selain kita memperbanyak gitu ya konsumsi konten-konten yang berbobot, yang memang kredibel, mungkin perlu ada waktunya kita detox juga, detach juga dengan berbagai konten yang ada. Karena capek loh kita tuh secara emosional ketika terus-menerus mendengarkan berita yang negatif. Apalagi kalau kita punya sensitivitas tertentu kayak Sadam ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang merasakan itu, please banget boleh berhenti dulu, boleh berhenti sejenak untuk take a break dari social media.
Kita boleh look inside dulu, kita lagi butuh apa, mungkin kita lagi butuh lepas dari screen kita, lagi butuh untuk mencerna informasi-informasi yang lebih ringan, and that's okay, nggak usah merasa bersalah, karena kalau kita mau berjuang secara jangka panjang, kita perlu mempunyai langkah-langkah yang bijaksana, which means bukan selalu ngegas ya, tapi tahu juga kapan kita harus ngerem. Dan satu lagi yang aku mau bilang, kita tuh juga perlu untuk pinter-pinter mengelola apa yang kita pikirkan di dalam kepala kita. Contohnya ketika kita lagi berpikir, aduh Indonesia ini kacau banget, semuanya tuh kayaknya lagi kacau balau, nggak ada orang yang bisa kita percaya. Ketika kita punya pikiran yang 100% negatif seperti itu, cobalah untuk kita telaah, untuk kita buat lebih objektif lagi. Bukan berarti kita harus paksain jadi positif ya, tapi mungkin kita bisa lihat, oke, sekarang sedang ada beberapa masalah. Aku akan mencoba untuk melakukan apa yang aku bisa. Dan aku juga melihat bahwa ada beberapa orang lain yang melakukan itu juga. It's okay untuk aku merasa sedih, tapi aku juga tahu bahwa kita semua lagi berjuang bersama-sama. Jadi bisa dibuat netral, nggak harus dipaksa jadi, oh ya nggak kok dunia baik-baik aja, terus kita mempercayai itu ya, karena itu juga hoax tersendiri jadinya. Tapi kita buat statement-statement yang ada di kepala kita jadi lebih netral. Dan ketika teman-teman lagi scrolling ngelihat berbagai berita, sebelum mulai masuk ke dalam beritanya, fokus ke situ. Nomor 1, tanya dulu, ini penting gak sih untuk saya ketahui? Yang kedua, ini bermanfaat gak sih untuk tindakan-tindakan atau perilaku yang akan saya lakukan? Dan yang ketiga, saya harus konsumsi ini sekarang atau boleh ditunda atau nanti-nanti lagi. Karena bisa jadi secara emosional kita gak siap loh buat nerimanya, dan memaksakannya itu sama aja kayak kita lagi cedera tapi kita maksain diri kita buat lari. Jadi please teman-teman KBR be mindful, dan semoga teman-teman bisa juga memperoleh informasi yang memang kredibel ya. Oke teman-teman KBR, semoga tips-tips itu membantu. Thank you banget untuk Sadam yang sudah membuat konten seperti ini. Jadi kita bisa relate dan semoga makin mindful dan makin bijaksana juga dalam memperoleh informasi maupun dalam tetap mindful ketika kita lagi nggak butuh memperoleh informasi. Jangan lupa teman-teman untuk nonton episode Disko yang selanjutnya, bisa lihat di Spotify ataupun di YouTube KBR. Bye-bye!